kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan alam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nikitutnya Harina dengan NIM DS 03250113. Perkenalkan, nama saya Tika Dewi dengan NIM DS 03250001. Perkenalkan, nama saya Kristo Sakaka dengan NIM DS 03250204. Perkenalkan, nama saya Eka Nurani dengan NIM DS 032502. Oke, selamat menonton. Bye. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian atau deskripsi topik dari ilmu pengetahuan. Nah, istilah ilmu pengetahuan ini seringkali dikenal sebagai penjawatahan dari kata term ilm. Kata tersebut ini berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan berbagai arti. Banyak term yang disandingkan dengan kata ilm seperti science, wetenscape, wissenscape, dan beberapa padanan tersebut itu seringkali tidak dapat mewakili istilah ilmu itu sendiri. Istilah tersebut memiliki arti serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dengan menggunakan berbagai tata cara. Nah, sehingga mendapatkan hasil sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala alami, kemasyarakatan, dan juga perorangan. Nah, dengan demikian, yang disebut ilmu itu adalah sesuatu yang spesifik dan tidak sembarangan. Pengetahuan ini menilik pada istilah tertentu. Maka fase awal pengertian itu adalah ilmu pengetahuan hanyalah pengetahuan semata-mata mengenai apa saja di sekelilingnya yang dapat membuat manusia hidup dengan baik. Seperti bagaimana merespon terjadinya hujan, bencana banjir, dan juga sebagainya. Perkembangan itu terjadi setelah abad ke-17 Masehi, yang termasuk dalam pengertian sains itu hanyalah pengetahuan yang teratur saja, yaitu pengetahuan yang sistematik. Pemaknaan tersebut menjadikan istilah pengetahuan ini menjadi sangat sempit atau lebih sempit, karena harus terukur dengan baik. Nah, sebagaimana cakupan pengertian kedua ini, kemudian melahirkan cakupan ketiga, yakni sebagai ilmu kealaman saja. Pengertian tersebut sampai sekarang masih ada yang mempertahankannya. Namun, terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam cakupan yang ketiga yang dapat menjadikan acuan sebagai pengertian istilah sains, yakni cabang ilmu yang khusus. Nah, kendati ada perkembangan yang lebih spesifik, namun cakupan ilmu tidak dapat ditarik pada hal tersebut saja. Oleh karena itu, di antara pakar yang ada, mendefinisikan dengan sains sebagai suatu ilmu yang umum, baik ilmu yang terkait erat dengan kealaman maupun ilmu tentang kemanusiaan atau the humanities Geisteswissenschaften. Masuk dalam cakupan ini adalah ilmu budaya yang berisikan tentang pengetahuan bahasa dan sastra, estetika, sejarah filsafat, serta agama. Sedangkan ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dimulai dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP dan juga sekolah menengah atas atau SMA. Nah, materi IPA yang diajarkan pada tingkat SD dan SMP ini memiliki perbedaan dalam hal konsep dan tingkat kesulitan. Materi IPA pada tingkat SD itu memiliki karakteristik yang bersifat konseptual dan kurang mendalam. Nah, materi IPA pada tingkat SD ini sering disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan diperkuat dengan kegiatan-kegiatan praktis dan pengamatan di lingkungan sekitar mereka. Nah, sedangkan materi IPA pada tingkat SMP itu memiliki karakteristik yang lebih mendalam dan kompleks dibandingkan dengan materi IPA pada tingkat SD. Nah, materi IPA pada tingkat SMP ini terdiri dari 3 bidang studi, yaitu fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, sedangkan materi IPA pada tingkat SMA itu lebih kompleks lagi daripada materi IPA yang ada di SD dan juga di SMP. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kajian permasalahan topik. Nah, pembelajaran menggunakan internet perlu dilaksanakan pada seluruh mata pelajaran untuk jenjang pendidikan menengah tanpa terkecuali mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA,
Faktanya, sumber belajar dan media pembelajaran berbasis web yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran IPA masih sangat terbatas. Media pembelajaran yang digunakan berdasarkan anget guru, hasil analisis kebutuhan. Guru baru sebatas menggunakan buku cetak, LKS, OHP, papan tulis, dan LCD. Guru belum menerapkan media pembelajaran IPA berbasis web dalam kegiatan belajar mengajar, padahal mata pelajaran IPA, khususnya pada jenjang SMP atau MTS, memuat cakupan materi yang cukup luas. Masalah yang berkaitan dengan keterbatasan sumber dan media pembelajaran tentu sangat tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih. Kecanggihan teknologi semestinya memudahkan siswa untuk mengakses sumber daya yang berkualitas, mengembangkan sumber belajar dan berkualitas, serta berbasis digital pada pembelajaran setelah menjadi bagian terpenting dalam pembangunan sistem pendidikan berbasis informasi. Urgensi terhadap masalah ini tidak hanya ditemukan di sebagian kecil sekolah, tetapi hampir sebagian besar sekolah. Berdasarkan hasil prasurvei yang dilaksanakan di SMP Kecamatan Depok, Sleman pada bulan Maret 2015 teridentifikasi beberapa masalah dan kendala dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPA diantaranya. Minat belajar peserta didik rendah terlihat pada kurangnya perhatian dan antusias. Mendalam mengikuti pembelajaran seminggu, guru mengalami kesulitan dalam mengampu mata pelajaran IPA. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar kehendaknya mengarahkan siswa mampu tampil kreatif dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari melalui pemberian pengalaman langsung. Faktanya, yang terjadi di lapangan pembelajaran ilmu pengetahuan alam masih terbilang belum optimal dalam mengembangkan keterampilan berpikir. Selain itu, pembelajaran ilmu pengetahuan alam juga masih belum optimal dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, sehingga kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam tergolong rendah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang contoh atau implementasi topik. Hasil ilmu pengetahuan alam adalah bidang ilmu yang mempelajari fenomena alamiah di sekitar kita, termasuk materi, energi, dan interaksi antara keduanya. IPA berfokus pada penjelasan tentang dunia fisik dan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dunia tersebut bekerja. Bidang kajian IPA dapat dibagi menjadi beberapa subbidang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Masing-masing subbidang memiliki fokus yang berbeda dan mempelajari konsep-konsep yang unik. Fisika adalah subbidang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat dan perilaku materi dan energi. Fisika dapat dibagi menjadi beberapa subbidang, yaitu mekanika, termodinamika, elektromekanisme, optik, fisika modern, dan astronomi. Perkembangan ilmu fisika kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep mekanika diterapkan dalam pembuatan kendaraan bermotor dan pembangunan jembatan. Termodinamika diterapkan dalam penggunaan kulkas dan pendingin ruangan atau AC yang bekerja berdasarkan perpindahan panas. Elektromagnetisme dimanfaatkan dalam sistem kelistrikan rumah tangga seperti lampu, kipas angin, dan charger telepon genggam. Sementara itu, optik diterapkan dalam pembuatan kacamata, kamera, dan mikroskop. Kemudian, kimia adalah subbidang IPA yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan reaktivitas zat. Kimia mempelajari unsur, senyawa, dan campuran zat serta interaksi antara mereka. Kimia sebagai bidang kajian IPA dibagi menjadi beberapa cabang, antara lain kimia analitik, kimia organik, kimia fisik, dan kimia anorganik. Perkembangan ilmu kimia telah diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kimia analitik digunakan untuk mengidentifikasi komponen dan
kadar suatu zat, misalnya dalam pemeriksaan laboratorium, untuk mengetahui kandungan zat dalam makanan atau obat. Kimia organik dimanfaatkan dalam industri farmasi untuk pembuatan obat-obatan serta dalam industri kosmetik dan bahan bakar. Kimia anorganik diterapkan dalam produksi pupuk, logam, dan bahan bangunan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kimia fisik digunakan untuk memahami perubahan energi dalam reaksi kimia, seperti pada proses pembakaran bahan bakar dan pengolahan energi. Biologi adalah subbidang IPA yang mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksi mereka dengan lingkungan. Biologi mempelajari sel, organisme, populasi, dan ekosistem, serta interaksi antara mereka. Biologi seluler atau molekuler, biologi organisme, ekologi, genetika, bioteknologi, dan biologi evolusi. Contoh implementasi perkembangan ilmu pengetahuan alam dalam pendidikan atau untuk proyek. Salah satu implementasi perkembangan ilmu pengetahuan alam dalam pendidikan dapat dilihat melalui penerapan metode praktikum dalam pembelajaran IPA di sekolah. Metode ini memungkinkan siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan percobaan secara langsung sehingga mereka dapat memahami konsep sains secara lebih mendalam. Contohnya, pada materi pertumbuhan tanaman, guru dapat mengajak siswa melakukan eksperimen sederhana dengan menanam 2 tanaman pada kondisi yang berbeda, yaitu 1 tanaman diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan 1 lagi di tempat yang gelap. Siswa kemudian diminta untuk mengamati pertumbuhan kedua tanaman tersebut selama beberapa hari, mencatat perubahan yang terjadi, dan menarik kesimpulan mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mengetahui konsep pertumbuhan tanaman secara teoritis, tetapi juga memahami proses ilmiah melalui kegiatan mengamati, mencatat, dan menganalisis hasil percobaan. Kegiatan praktikum seperti ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Implikasi pengembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA dalam pendidikan adalah membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep sains, sekaligus melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pembelajaran IPA juga membantu siswa memahami fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mereka dapat mencegah dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik materi IPA agar dapat mengajarkannya dengan baik kepada siswa. Pendidikan IPA juga penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan teknologi dan berbagai masalah global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan perkembangan teknologi. Contoh dalam kehidupan atau dalam pembelajaran. Contoh di dalam kelas. Guru mengajak siswa melakukan percobaan sederhana tentang penguapan air dengan menjemur 2 wadah air di tempat berbeda. Wadah yang pertama di bawah matahari dan wadah yang kedua di tempat yang berteduh. Dalam percobaan tersebut, siswa belajar mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan mengapa air lebih cepat menguap di bawah sinar matahari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari IPA tentang lingkungan dan pencemaran, siswa menjadi lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan mulai membiasakan memilih sampah organik dan anorganik.
contoh tingkat teknologi. Susah belajar tentang energi terbarukan melalui memahami pentingnya penggunaan energi seperti tenaga surya atau tenaga angin untuk mengurangi pencemaran lingkungan.